ke C. B ke C, itu lebarnya. Nah, kemudian tinggi itu dari A ke E. Jadi, kalau ditanya, pernyataan yang ini kan, berarti kita cari dulu nih, berapakah panjang rusuk AC? Yang ditanya tuh dari titik A ini ke titik C. Kan panjang rusuk, berarti dari sini nih. A, kita tarik garis ke sini. A ke C. Itu berapa A ke C? Itu yang dia minta. Nah, untuk A ke C ini, itu kita hanya butuh panjang rusuk dari Bentar. Yang A ke C itu maksudnya totalnya di A ke C gitu. yang ditanya. Kamu harus sudah kebiasa apa yang ditanya, apa yang diketahui. Oh enggak, tadi kan belum scroll ke atas, tadi nggak kelihatan. Oke. Yang diketahui, coba kamu cari yang diketahui yang apa? Yang mana? Yang diketahui AB 8 cm, AE 12 cm, BC 6 cm. Terus apalagi yang di atasnya kan juga tuh. Terus volumenya 576. Nah, itu yang diketahui, yang ditanya. Ya. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya panjang rusuk dari A ke C. Iya, itu AC itu kita tarik garisnya. Itulah namanya panjang rusuk. Yang panjang rusuk itu. Ini ditarik tuh garis dari A ke C, panjang rusuknya. Jadi sebenarnya untuk panjang rusuk ini nggak perlu volume. Karena kita cuma perlu AC ini kan dari A ke B, A sama B, sama B sama C. Itu aja. Nah, itu ada pernyataan berapa? Pernyataan nomor 2 aja ini. Jadi pernyataan nomor 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan. Tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jadi kalau 1 nggak bisa, tiba-tiba volume itu nggak bisa. Karena kan rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Langsung volume gitu nggak bisa. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Gitu. Maka nggak bisa. Maksudnya ribet kalau pakai 1 volume. Kan gitu dulu panjangnya, lebarnya berapa, tingginya kan, tapi kan udah diketahui di nomor 2. Panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 12. Itu. Cuman Tingginya 12. Berarti semuanya sama kan AE. Kalau AE 12 berarti semua 12. iya, kalau AE 12 berarti BF-nya 12, GC-nya 12, DH-nya 12 kayak gitu. Yang ke atas semua tuh, kan ada 4 semua. Terus habis 4 itu kalau BC 6 berarti DA 6. GC BC 6 berapa? Kan BC 6. Hmm. Berarti D sama AD 6. DH 6 juga. GF juga 6. Itu namanya rusuk. Kan sama tuh ya, sejajar semua. AB-nya 8, berarti DC-nya 8, EF-nya 8, HG-nya juga 8. Berapa kan AB 8 berarti DC 8 dong. GH 8 juga. Yang ke atas kan juga sama tuh. Satu garis semua di atas. GH-nya 8, EF-nya juga 8. DH-nya 8. Gitu. DH Tapi 8. itu nggak penting. Yang penting itu kan cuman kita fokusnya ke gimana caranya bisa dapatin AC. Nah, cara dapatin AC itu pakai rumus Pitagoras. Karena dia segitiga. Jadi dia itu harus dikuadratkan AB kuadrat akar ya dari ya. Berarti kalau kita dapatin AC kuadrat pangkat 2, AC pangkat 2, pangkat itu yang mana ini? AC pangkat 2
sama dengan AB pangkat 2 AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Makanya kita cuma butuh AB sama BC. Nah, AB sama BC itu hanya di nomor 2. Nomor 1 kagak ada. Makanya nomor pernyataan yang benar itu jawabannya yang B, yang ini. Pernyataan 2 saja cukup. Gitu dah. Paham? Jadi kita kalau soal gini tuh nggak usah ngitung gitu. Kita tinggal ngitung A, B, B, C gitu. Tapi nggak bisa gitu juga, nggak. Ini kan Kan otomatis bisa. kita perlu teori dong. Jadi kan Kita, jadi segitiga gitu. Kalau misalkan andai kata kita itu jadi segitiga dong. ya emang segitiga. Tapi kan nggak semudah itu loh maksudnya. Jangan pernah meremehkan sesuatu, jangan pernah meremehkan. Tapi maksud aku tuh kayak, kamu paham konsepnya dulu. Ini volume, ini tuh ini ditanya tentang volume. Makanya nomor 1 tuh nggak penting. Ngapain pakai cari volume gitu. Maka nomor 2 yang masuk ke sini. Kan Karena udah ya tahu AB sama BC udah dapat. karena yang ditanya cuma panjang. Panjang AC rusuknya. Nah, pakai panjang AC itu pakai rumus yang ini. Bukan rumus yang di atas. Tuh. Tapi nanti kalau ditanya misalnya malah AE-nya nggak ada di sini. Misalnya AE-nya nggak ada. Tapi BC-nya ada, AB-nya ada. Otomatis pernyataan nomor 1 itu penting. Harus diikutin bareng-bareng sama nomor 2. Kalau karena lihat dari teorinya, lihat dari konsepnya. Apa? Sudah aman? Ingat fokus ya, kamu fokus banget. Kamu nggak tahu kenapa kamu mau belajar malam ini, sedangkan besok ujian. Ya enggak, ini kayak review yang dari UTBK-nya aja gitu kan, udah sebulan tuh udah lupa kan dari liburannya. Jadi kayak di review aja gitu loh, kayak ya preview lah pokoknya biar ingat gitu, biar apa ya? Biar setidaknya ada ingatan dikit gitu loh. Kan kayak PBM gitu, PU itu masih oke lah. Kalau nggak literasi itu masih bisa. Nah, hitung-hitungannya ya maksudnya kayak biar nggak pelangap-pelongo gitu, biar keinget oh gini gini kayak pas UTBK. Gitu. Oke, itu ya. Nah ini nih kayak gini nih. Maka pernyataan 2 itu udah dapat. Berarti jawabannya itu adalah B. Jadi pernyataan 2 saja yang cukup. Nah ini cara aku menganalisanya biar cepat dapatnya. Kayak gitu. Hmm. Karena kalau nggak gunakan cara cepat atau apa tuh kan lama kan. Oke. Ya. Ini tuh X kurang 4 dikuadratin ya dengan X kuadrat kurang 16. Manakah fungsi yang berpotongan dengan sumbu Y titik 0,16? Gitu. Jadi Y 0,16. Kalau kita buat Y 0,16, berarti kita bicara tentang, oh ini tuh berarti kita dapatin hasilnya adalah untuk si Y-nya 0, X-nya kan kalau Y X-nya 0, X-nya 0 nih. Nah, kita masukin nilai di sini. Kan itu Y kurang 0 gitu kan. Nah, ini X-nya, hasil X-nya. Nah, ini hasil Y-nya. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 16 nggak kira-kira? Nah, kita masukin 1 di sini. Y Nah, sama itu dengan, di mana? Di tengah-tengah ya? tergantung kalau yang nomor 1 itu kan Y itu kan sama dengan X kuadrat
kurang 4. Nanti ini dikuadratin. Ini sama dengan X-nya 0, berarti 0 kuadrat. 0 kuadrat dikurang, 0 kurang 4. 0 kurang 4 kita kuadratin. Nah, jadi kan min 4. Min 4 kita kuadratin, alias min 4 kali min 4. Jawabannya 16. Nah, menjawab nggak pertanyaannya ini sini? Menjawab. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya min 16. Berarti benar pernyataan 1. Itu Tapi kalau kalau pernyataan 2, apa? Itu cuman berlaku, ini buat nomor 4, tapi ini berlaku kalau misalkan X-nya itu 0. Lah kan emang X-nya 0 ini loh. Itu Ya, ngambil sini. Nomor 2 itu kita uji coba juga kalau X-nya 0, iya kira-kira 16 enggak? Enggak, ini 0 nih. Ini 0 kuadrat yang nomor 2. Dikurang 16. Jadinya min 16, bukan 16 yang nomor 2. Makanya pernyataan 1 doang yang benar. Maka jawabannya yang A. Gitu. Itu dia sebenarnya konsepnya. Kalau X-nya nggak ada berapa-berapanya berarti A. Maksudnya 0 berarti ya? Kalau nggak ada nomor, nggak ada apa? Enggak, dari atas loh. Iya, Kamu nggak boleh berimprovisasi. Itu 0,16. Berarti kalau 0, itu artinya X-nya 0. Iya, dia kan kalau misalnya nanti ini nih. Tiba-tiba kayak di titik Y3 di titik 3,4. Nah, kamu harus sudah tahu X-nya 3, Y-nya 4. Jadi dia tuh X, Y pasti. Itu udah polanya dia, itu udah formulanya dia. Jadi nggak bisa diganggu gugat, mau kayak gimana pun. Nggak bisa, Y, Y itu nggak bisa. Jangan. Ini bukan seni, nakku. Ini Iya, matematika. Kamu jangan berimprovisasi lebih. iya. Nggak bisa. Hmm. Kamu mau tanya ke dosen, kamu mau tanya ke guru besar, kamu tanya apa? Kita punya satu konsep yang sama gitu. Nggak akan mengubah itu. Kamu mau nanya ke profesor yang terkenal di dunia pun juga sama. Jadi stop ya, ketika kamu belajar itu kamu stop untuk bilang kayak, Kak, aku kalau kayak gini, nah imajinasimu keliaran. Di matematika nggak bisa. Karena matematika itu ilmu pasti. Oke. Nah, terus habis itu, karena ini gimana yang ya sama dengan X pangkat 2 min 4. X-nya 0, berarti jadinya 0 pangkat 2 min 4 kurung Nah, pangkat 2. pangkat 2 itu bilang, kan ini loh nomor 1 itu, X kurang 4 itu dalam kurung. X kurang 4. Itu yang Dalam rumus yang ditulis itu buat apa tadi? Kuadrat. Kamu nulis nggak sih sebenarnya, ikut nulis? Apa kamu cuma mengamati doang? Enggak, sambil dengerin penjelasan. Oh, nggak di screenshot aja. Cara belajarmu masih sama kayak gitu. Kamu kapan bisanya, cuy? Apa sih kalau screenshot apa ya? Hemat waktu, terus nggak langsung cepat, apa ya? Masih bisa dibaca-baca lagi gitu. Kamu seakan-akan menganggap matematika adalah sastra. Ada catat deh. Gak, maksudnya tuh kayak kamu sambil dengerin tuh, sambil catat dikit gitu kayak. Gitu. Terus kamu ini, kamu lebih ketimbang dapat semua materi nih, misalnya kayak jelasin 10 soal, 10 yang kamu nggak paham, atau 10 soal atau 2 mungkin 3 tapi kamu paham. Milih yang mana? Dua, Yang tiga kedua atau tapi yang pertama? Gitu. Case-nya sama. Oke. Prinsipnya masih sama dari dulu, pengen keburu-buru, diburu-buru, apa sih yang dikejar gitu loh.
Aku harus dapatin semuanya Kak, PK, PM ini dalam kita bahas atau nggak bisa. Ya, oke. Gitu loh. Karena yang kulihat cara belajarmu masih sama dari dulu, gitu. Udah tahu X kurang 4 kuadrat itu? Ntar boleh yang dari rumusnya ini boleh dijelasin ulang nggak? Oke. X 0. X-nya 0 di sini, Y-nya 16. Tapi boleh dijelasin lagi nggak yang dari yang Y sama dengan X min 4 kuadrat atau gimana? Oke, sekarang aku minta coba kamu jelasin ulang apa yang kamu dapat tadi. Nah, jadi kan manakah fungsi yang berpotongan dengan sumbu Y di titik Bukan 0? menjelaskan soal, tapi menjelaskan apa yang udah aku jelasin tadi. Jadi 0 yang jadi pokoknya X dulu kan misalkan ada angka kayak kayak apa ya, kayak 0,16 gitu. Nah, itu yang pasti itu X-nya duluan, X-nya depan. X dulu, koma baru Y. Jadi yang angka pertama yang sebelum koma tuh ada di sumbu X. Nah, terus habis itu yang apa sih? Yang enggak kok agak ngeblank tadi gimana pas waktu dijelasin yang kenapa X min 4 kurung kuadrat itu 16, aku agak ngeblank gimana tadi. Coba masukin nilai, kamu tahu dapat nilai X-nya berapa? X-nya 0. Nah, ya X-nya itu 0, berarti kamu ubah aja nilai X-nya itu. Jadi 0 kurang 4, bisa nggak? Bisa. Enggak. 0 kurang 4 berapa? 0 kurang 4 min 4. Min 4. Kalau min 4 kita kuadrati? 4 kali 4 16. 16. Minus kali minus itu positif. Itu loh mainnya. Makanya Oke, dapat oke. 16. Oke. 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 Sama, cara yang sama, nomor 2 di bawah berarti bakalan dapat dong kamu. Kalau kamu masukin nilai X-nya 0. Apa? Nah, yang 2. Halo? Ya, yang nomor 2. Min. Kalau enggak dikurung tuh berarti 16-nya positif. Enggak dong, kan 0, 0 kan X-nya 0. Masukin alurnya dia, masukin alur. X-nya 0, berarti kan 0 kuadrat, kayak gitu kan. 0. Berarti ini karena nggak ada kuadratnya, nggak usah dikuadrat yang 16. Enggak, ngapain? Kan 0 kuadrat kurang 16. Oh ya, 0 kuadrat kurang 16. 0 kurang 16 min 16. Min 16. Bener nggak? Kalau X-nya 0, Y-nya 16. Kayak balikin lagi ke pernyataan yang Y tadi. Sumbu Y di titik 0,16. Kalau Y-nya 0, kalau X-nya 0, dia 16 atau min 16 tadi? Ya, kamu jawabannya. Kalau X-nya 0. Yang nomor 2. Ya. Gimana? Kalau X-nya 0, jawabannya min 16 gitu. Kalau nomor 2 tadi kamu dapat berapa sih? Kan X kuadrat. Jadinya X kurang 16 min 16. Min 16 kan hasil Y-nya kan? Ya. Nah, berarti kita balikin lagi ke awal. Kalau nomor 1 itu tadi terbukti kan, kalau X-nya 0, Y-nya 16 kan?
Iya. Nomor 1. Nomor 2 kalau X-nya 0, Y-nya 16 atau min 16? Kamu dapat tadi. Y, X-nya. Allahu Akbar. Kalau nomor 2 itu tadi, kalau kamu tadi dapatin, kan itu Y sama dengan, berarti nilai Y-nya, kalau kamu masukin nilai X-nya 0, itu Y-nya yang nomor 2 itu tadi, 16 atau min 16? Yang tadi barusan kamu bilang. Min 16. Min 16, sama nggak? Enggak. Kan yang ini kan dia bilang kalau X-nya 0, Y-nya 16. Kalau yang nomor 2 itu, kalau X-nya 0, Y-nya min 16. Nggak nyambung. Berarti salah yang nomor 2. Berarti salah nomor 2, maka harus 1. Matematika tuh plus minus itu diperhitungkan. Nggak bisa. Oke, oke. Oke, apa yang kamu dapat dari ini? Teori Nah, apa yang kamu dapat dari sini? jadi intinya yang angka pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y. Nah, terus habis itu apa ya, kalau misalkan di kuadrat, jadi pertama X-nya dikurangin dulu sama yang sumbu Y-nya kurang. Misalkan kayak di kasus ini 0, jadinya min kan, hasilnya min. Nah, tapi kalau yang di nomor 1 tuh karena dikuadratin kan dari min 4, min kali min jadi plus kan. Nah, jadi 4 kali 4 16. Jadi hasilnya karena dijadiin plus jadi positif 16, 16-nya positif. Nah, terus habis itu kalau yang nomor 2 X-nya itu kan yang pangkat 2, X pangkat 2 min 16. Nah, tetap sama, jadi X-nya itu dikurang sama 16. Jadi hasilnya min 16, ya X kurang 16, hasilnya tuh min 16. Karena X-nya 0, jadinya min 16 karena X-nya 0. Nah, jadi min 16 di kuadrat kali 2, hasilnya positif. Hasilnya negatif, sorry. Negatif, iya. Nah, itu nggak bisa. Dia harus sesuai dengan fakta yang di atas. Hasilnya 16-nya min. Tapi kan dia minus, makanya nggak nyambung. Bentar, ini yang nomor 2 tuh jadinya nggak usah dijumlahin lagi kan udah ketemu min 16, nggak usah diotak-atik kan. Itu udah hasil akhirnya kan. Dijumlahkan apa? Aku pengen nanya dijumlahkan mana? Kan ada kuadrat. Kuadratnya milik siapa? Oh iya, X. Oke. Punya X. Punya X, kuadratnya punya X. Oke. Paham? Paham. Sekarang kamu analisa sendiri. Soal nomor 3. Mau dibaca dulu. Diberikan, ini miring mencong ke bawah ya. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah c tambah 4. Berapakah nilai c? Yang ditanya, yang diketahui apa? Yang diketahui fungsi f2 itu f kurung 2 itu 24. Itu yang nomor 1. Nomor 2-nya b tambah c sama dengan 10. Berarti yang ditanya adalah nilai c-nya berapa gitu. Berarti apa ya? Berarti yang ditanya itu b tambah c nggak sih? Bukan, mana ya? Iya kayaknya. Yang ditanya C. Iya, tanya c. Yang ditanya apa? Yang diketahui apa? Ada dua pernyataan kan? Ya. Oke. Coba nomor 4 ini biar kamu paham. Yang ditanya apa?
Jika P dan Q adalah bilangan bulat positif, berapakah nilai 2Q min P kuadrat tambah 5? Berarti yang ditanya apa? Nah, ditanya berapakah nilai 2Q min P pangkat 2 tambah 5? Yang diketahui? Yang diketahui, yang dikata itu dua-duanya bilangan bulat positif. Nah, nomor 1 PQ itu 6, value-nya 6, sama dengan 6P. Nomor 2 P kuadrat sama dengan 4. Kayaknya apa ya? Kayaknya itu nggak sih, apa sih, P. Kayak nomor 2 aja deh. Soalnya yang nggak ada kan P doang, yang nggak ada angkanya ya. Yang Q-nya ada 2Q. Bener gak pernyataan 2 aja ini? Enggak. Kan kita mau nyari nilai ini nih. Kalau nomor 2 nih. Jadi kita tuh balikin lagi. Kan ini ada 2 pernyataan. Nah, pasti kayak gini tuh pasti ada nanti di soal UTBK. Balikin lagi ke yang ditanya. Yang kan yang tanya ini. Balik lagi ke yang ditanya. Nah, nomor 2 itu P-nya doang yang diketahui. Bentar-bentar, itu nilai-nilai apa nilai? Nilai. Nilai-nilai. Nilainya. Bukan kamu Jadi cari P-nya berapa, Q-nya berapa. Tapi nanti tuh nilainya kamu cari. Tapi kita tuh bisa menganalisa dari bentuk dari ini. Gitu loh. Kalau nomor 2 itu yang diketahui P kuadratnya doang. Q-nya nggak bisa nomor 2 doang. Q-nya kamu dapat dari mana? itu bukan ada 2 tuh, 2Q. Kan 2Q. Iya, yang ditanya nilai itu adalah nggak ada variabel, nakku. Oh, Nilai itu nggak ada kayak 2A tambah 3C, itu bukan nilai namanya. Tapi kalau itu nilai itu Q-nya diketahui, nanti kamu misalnya, oh Q-nya 5, P-nya 6, gitu. Itu baru dapat nanti. Pasti. Misalnya, oh, hasilnya 34, gitu. Itu baru namanya nilai. Nggak ada variabelnya. Paham? iya. Jadi kita itu, ketika ada satu aja kata 3X tambah Y tambah Z. Itu 3. X, Y, Z. Nah, X-nya diketahui, Y-nya nggak diketahui, Y-nya diketahui, Z-nya diketahui. Udah dapat semua nilainya. Tapi kalau salah satu kagak bisa. Pasti ngeganjel di inti dia. Paham nggak konsepnya? Kalau kalau apa tadi? Kalau kalau itu kalau udah ketahuan nilainya. Kita tuh nggak bisa dapat nilai kalau salah satu yang variabel itu nggak diketahui. Yang ini kan cuma ketahui P-nya doang. Kamu Q-nya dapat dari mana nilainya? Kamu menebak Q-nya 5 gitu. Ya enggak, saya salah baca. Saya kira 2Q gitu. Nah, di sini berarti nilai ya 2Q, bukan salah baca, bener nilainya 2Q. Cuman kita perlu cari Q itu berapa. Nah, Oke. Q itu didapat dari mana? Kalau kamu lihat Q itu dapat dari pernyataan dari mana? Dari nomor 1. Kan di situ ada Q-nya di sini. Kelihatan nggak ada Q? Berarti kalau gini satu aja cukup kan dua-duanya? Ya, Enggak ding. nggak bisa. Harus dua-duanya pakainya. Berarti Ya jawabannya dua-dua. C. Nggak bisa. Kamu nih pakai nomor 1 doang. Kamu P-nya dapat dari mana? Paham? Oh, iya, paham, Pak. Nggak bisa. Berarti Kecuali nomor 1 itu menyediakan semuanya. PQ-nya ada. ini maksudnya nomor 1 tuh maksudnya tuh PQ itu jumlah jadinya 6P yang PQ PQ. itu 6P. Bayangin, P sama P itu sebenarnya bisa dicoret kiri kanan. Berarti Q itu 6. Q itu sama dengan 6. Gitu. Pokoknya kiri kanan sama itu bisa coret. 3A, 4A. Itu A-nya dicoret. Betul. Kan sama variabelnya. Apain? Maka P-nya bisa dicoret, kita dapat Q.
Oh, Q-nya 6, P kuadratnya 4. Tinggal masukin aja nilainya. Udah dapat nanti nilainya. Kedua-duanya dikombinasikan. Tapi kalau nomor 1 doang, Q doang yang dapat. P-nya kagak ada. Karena P-nya kan dicoret. Kiri kanan, sama. Iya. Nggak bisa. Beda halnya kalau nomor 1 itu ya. Ingat, perhatikan ini. Perhatikan baik-baik. Kalau nomor 1 itu, PQ sama dengan 6. Nah, itu pun nggak bisa. Nomor 1 doang. Perlu nomor 2. Nggak bisa dia. Nggak ketemu nanti nilainya. Ini cari nilai. Oke. Paham analisa konsepnya? Jadi kayak harus dianalisa, kecuali nomor 1 P dan Q gitu. Nomor Halo? 1 tuh Q. Maksudnya nomor 1 P dan Q? Enggak, andai kata P dan Q itu sama dengan 6 gitu. Itu baru P-nya 6, Q-nya 6 gitu. Nah, itu berarti baru Nomor 1 nilainya. doang. Nah, Ngapain kalau nomor 2 perlu? di soal gini berarti kita lihat PQ sama dengan 6P, berarti itu nilai P-nya doang. Enggak kan PQ nih, kasusnya PQ sama dengan 6P. Nah, terus bawahnya ada P sama dengan 4, berarti yang atasnya itu karena ada huruf Q-nya ada huruf P-nya 2, jadinya itu dijadi nilai Q. P-nya dicoret. Iya, P-nya dicoret kan dia P-nya sama. P-nya pakai nilai yang di bawah tuh, yang nilai ada cuma P Q-nya doang. nilai yang bawah, Q-nya nilai di atas. Makanya perlu gabung berduanya. Gak bisa salah satu buat dapat nilainya. Siap. Semua pada kayak gitu. Jadi cara mudahnya itu adalah kamu balikin ke nomor 3 nih. Kamu udah tahu kan yang ditanya apa? Kamu tahu kan yang ditanya itu nilai apa? Nilai C. Nah, yang ditanya nilai C. Gimana kamu dapat nilai C yang ini? Ini kan pernyataannya sini nih. Nah, syaratnya itu harus tahu nilai B sama C kan? Nah, kalau di sini dia bilang F2. F2 itu berarti X-nya 2. Berarti nilai X-nya itu 2. Kata tadi kan nilai X-nya 0 kan? Masih nggak kamu yang 0,16? Ya. Nah, itu kan X-nya 0. Ini X-nya 2. Kamu masukin semua X di sini 2. Berarti di sini ada 2 kali 2 pangkat 3. B kali X-nya ini jadi 2 kan 2 pangkat 2 gitu. Jadi semuanya dipakainya 2 semua. Oke, jadi ketika ditanya untuk nilai B sama C, maka kamu bakal dapat perlu nilai nomor 2 dan nomor 1. Maka jawabannya kombinasinya adalah yang C kayaknya ini jawabannya. Bentar. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Apa yang salah? Coba aku lihat dulu ya. Kalau B tambah C dapat B tambah C berarti C sama dengan 10 kurang B. Kalau tanya C sama dengan 10 kurang B. B 5 berarti ya. kurang C. Nggak bisa. Nggak bisa ternyata. Karena ini mentok dari sini. Kalau nomor 1 doang tuh, X-nya aja yang berubah. B-nya masih ada, C-nya masih ada. Kan X-nya yang diubah jadi angka, ya nggak? Iya. Nanti akan ketemu B tambah C. Nah, B tambah C juga kan. Nah, sehingga kita nggak perlu. Nah, ini nanti kayak gini dia nanti. 4 sama dengan 4B tambah C, akhirnya 3B, B sama dengan 2. Digabungkan pernyataan 1 dan 2, maka lakukan substitusi antara keduanya. Jadi jawaban tepat adalah pernyataan 1 dan 2 dan pernyataan yang tepat adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 saja tidak cukup untuk jawab pertanyaan E. Jadi gitu. Jadi dia perlu udah pernyataan 1, pernyataan 2, terus digabunginnya cara nyarinya. Itu nggak bisa. Nah, ini caranya kayak gitu. Jadi emang harus jeli ngelihatnya. Harus dibaca dengan seksama gitu. Sama harus berani masukin, oh ini konteksnya kayak gini nih gitu. Masuk akal nggak ya gitu kalau kita masukin nilainya gitu. Oke, aman? Aman. Nomor 5.
Aku pengennya kamu kayak gini tuh, kamu baca terus kamu analisa sendiri coba. Apa-apa? Kamu baca terus kamu yang kasih tahu apa yang kamu diketahui, ditanya sama uh, dijawab kayak gitu. Satu seri angka sebagai berikut: X 60, 55, 49, 42, 34, Y. Nilai dari 2 Y min X adalah min ini tuh gini nggak sih? Halo? Jadi kan kayak berurutan tuh dari kecil ke besar. Y-nya itu angka kecil, X-nya besar. Berarti itu pasti kayak apa ya? Kayak let's say Y-nya itu 30. Nah, X-nya itu lebih dari 60 gitu. Kita kayaknya harus hitung nggak sih? 34 tambah Coba, emang harus hitung satu-satu. 3, 4, 8, nambah 9. Jadi kita harus nyari urutannya gitu aja. Inilah pentingnya namanya deret. Namanya materi deret. 34 tambah 42 tambah 5 tambah 8 42 tambah 6 48 tambah enggak deh, 42 tambah 7 49 ya. Berarti polanya itu kayak gimana? Jadi yang dari 34 ke 42 tuh plus 8 plus 8 terus habis itu ke 42 ke 49 itu min 7 plus 7. Habis itu dari 55 kurang 49. Jadi dari 49 ke 55 tuh 6 plus 6. Terus habis itu dari 60 ke 55 itu plus 5. Jadi semakin naik ditambahnya semakin kecil angkanya gitu. Enggak, kalau aku ngeliatnya itu, coba kamu lihat 60 kurang 5, dengan 55 itu kan berkurang 5 nggak sih? Ya, kan alurnya maksudnya dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas apa atas ke bawah sih ini? Boleh kayak gitu. Kalau aku ngeliatnya dari X-nya sampai ke Y. Enggak, kalau saya tulis jadinya dari 60 sampai 34 tuh berkurang 8, 7, 6, 5. Gitu loh. Dari 34, 5, itu nambah 1, nambah 1, nambah 1. Jadi tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8. Nah, berarti kalau misalkan X itu berarti itu 60 tambah 9, 69. Ya nggak sih?
Iya, jadi itu makin lama 14. makin lama makin turun sih. Nah, berarti 34 tambah 4 berarti 34. 34 kurang kurang 4 gak? Tambah 5 aja. 34 kurang 4, 30. Berarti 30 kan 2Y, berarti 30 kali 2 60. Nah, X-nya itu 69. Jadi nggak ada min 9 ya. Min 10 apa jawabannya? A. Halo? Oke. A nggak sih soalnya? Soalnya kalau dari polanya sih gitu, kalau misalkan dihitung polanya satu. Coba. Jadi gimana caranya kalau gitu? Kalau aku ngelihatnya itu, kalau aku dia turun terus nih. 60 ke 55 itu turun 5, ya kan? 55 ke 49 itu turun 6. 49 ke 42 itu turun 7. 42 ke 34 itu turun 8. Berarti ini tuh 34 ke bawah turun 9. Berarti 34 kurang 9 gitu. Maka kamu kan dapat nilai Y-nya berapa? 34 kurang 9 berapa? Ntar ini polanya dari kiri ke kanan apa kanan ke kiri sih kalau gini bacanya? Sama aja. Kalau aku nggak salah dari kanan ke kiri gitu. Karena ini kan X 60 nih, 60 55 aku lihat, oh berarti kurang 5, kurang 6, ini kurang 5, ini kurang 6, ini kurang 7, ini kurang 8, ini kurang 9, berarti ini kurang 4. Berarti sebenarnya ini X itu 64 dia. Nah, Karena kalau saya 4 balik, kalau saya kan ngitungnya dari kanan ke kiri, jadi sama aja. tambah Yang penting 5. intinya dapat kan. Ya. Kamu dapat nggak dapat nilai X-nya? Nah, itu yang penting. Kamu mau Saya dari kiri ke kalau kanan, saya, dari kanan ke kiri. karena saya dari kanan ke kiri jadinya X-nya itu 69 kalau saya. Mm-mm. Soalnya kan Y-nya itu, Y-nya 30. Iya, itu masalahnya. Jadi itu harusnya eh apa sih? Ini kan Y. Jadi Y-nya itu harus ya intinya harus dapat di 34 kurang 9 berapa. Udah gitu doang. Menurut Aji. 34 kurang 9. Jadi jawabannya adalah Nah, kok kenapa 34 kurang 9? Halo? bentar. Aku mau nanya, kamu cara kamu nganalisa tadi kamu dapat nilai X dan Y-nya nggak? Iya, kan Berapa saya, nilai X? saya X-nya berapa? tambah dari 34 ke 42 tuh tambah 5. Mana ada 34 tambah 42 ke Bukan, 5, sorry, sorry, Mas sorry. Bro? Sorry, bukan, bukan, bukan. Tar. Dari 34, sorry, tar, 42. Ini kurang kan? Kurang 42, kurang 34 tuh 8. Jadi, oh enggak, maaf, saya salah baca. Jadi, apa sih? Dari 34 ke 42 tuh tambah 8. Dari 42 ke 49 tuh tambah 7. Mm-mm. Dari 49 ke 55 tambah 6. Dari Oke. 55 ke 60 itu tambah tambah 5. Nah, berarti kan berkurang tuh dari kanan ke kirinya berkurang. Berarti X-nya itu kan ujung-ujungnya, oh iya, 4 ya. Maaf. Berarti Sama aja. ujung-ujungnya X-nya itu 4. Karena aku kalau ngerjain Jadinya 64. ngerjain dalam bentuk kayak gini, apa sih deret angka, itu tuh kok dari kiri ke kanan, nggak pernah aku dari kanan ke kiri, gitu. Analisanya ya, kebanyakan orang tuh bakal dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Ya, makanya kita tuh perlu melihat pola bentuknya. Jadi ada pola bentuk angka,
Salam. Jadi ada bentuk angka itu kalau misalnya angkanya besar ke bawah itu berarti dia namanya menurun. Makanya dia 60 kali 55 itu turun 5, 55 ke 49 turun 6, 43 ke 49 ke 42 itu turun 7, turun 8 dan turun 9. Berarti 34 kurang 9 itu Y. Tapi untuk S-nya itu adalah 60 tambah 4 alias 64 gitu. Nah, Y-nya kan 30 ya yang jelas yang nggak sih? Salah, 34 kurang 9. Bukan 34 kurang itu. Maaf, 34 kurang 9 25. Berarti Y-nya 25 kali 2 Y-nya ingat 25. 25 kali 2. 25 kali 2 30. Hmm. Sorry. 25 kali 2 50. Sorry 50. Nah, habis itu itunya 50 ya 64 kurang 50, 64 kurang 50 14. Ya enggak? Jadi jawabannya Tapi kok minus sih? emang harus minus. Nah, emang apa sih masalahnya kayak minus itu adalah momok banget gitu bagi kamu? Yang minus itu matematika, ngapain? Ya kan angkanya positif. Apa karena pilihannya minus semua jadi minus aja gitu? Enggak ada. Matematika emang ada positif kamu jawabannya. Kan 2 kali 25 berapa? 50 kan? 50 kurang 64 berapa? 50 nih kurang 64. Kamu kira 14? Ya enggak, itu kan kebalik. 64 kurang 50 baru 14. Tapi kan ini yang kecil minus yang besar, nggak bisa. Coba Kalau ini coba deh kecil tambah. minus yang besar, minus Oh, jadi hasilnya. masuknya tuh 50 kurang 64 gitu. Lah emang itu kan? Kamu kira 64 kurang 50? Iya. Emang dikira X kurang 2Y? Oh iya, Pernyataan maaf ya, saya salah nggak sana. bisa. Matematika itu urut dia. Jadi kamu nggak bisa ngubah-ngubah itu tiba-tiba kamu 64 kurang 2, 50 gitu. Nggak ada. Lu kena abis. Jawabannya nggak ada. Oke. 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 Oke, terus. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kamu coba analisa lagi ya. Untuk di jawaban peluang ini. Kita cari yang sama deh kayaknya yang kayak ini tadi. Biar paham untuk di nomor. Nggak ada sih. Oh my god. Ini salah satu semua. Kalau logaritmik semua. Oh my god. First time. Udah? Nomor 25 coba. Nah, ini. Gimana analisamu? Coba tadi pembahasannya gimana? Pembahasan apa? Yang tadi sebelumnya, soal sebelumnya. Ya, kamu ngeliat pembahasannya lagi? Enggak ya, nggak usah. Yang nggak iseng aja. 25, 130, 135, 133, 137, 136. Oh, X, 139, 141 Y. Coba kamu analisa X-nya berapa, Y-nya berapa.
Udah. Lagi analisa ya berarti. Min 2. Empat 3 5 3 4. Kok acak sih? Kayak polanya acak. Iya, polanya acak. Benar. Habis itu. Berapa? Jadi min tambah. Kalau saya lihat dari jawabannya, saya baru ketemu X kalau lihat dari kemungkinan jawabannya ya. Iya. Jadinya X itu 138. Nah, Y-nya kan 138 tambah. Jadi min plus 5, min 2, plus 4, min 1, tiba-tiba plus 2. Kan seharusnya tambah min ini jadinya plus 2. Terus abis itu plus 1. Plus 1. Loncat-loncat nggak sih itu? Nggak tahu deh kalau misalkan urut acak kalau urut. Plus 1 kan 39. Nah, 39 plus Emang 2. bisa ngurut? Ya, plus 2. Ya, Coba saya kamu loncat satu angka. Jadi 130 ke 130 ke 133. 133 ke 136. diloncatin. Jadi tambah 3 tambah 3. Itu kan bisa pola. Jadi kan polanya ada pola 1 loncat, pola 2 loncat, sama pola 3 loncat. Perkalian sama pembagian. Udah dapat? Belum? Nyari? Ya. Apa? Jadi kita loncat satu angka. Jadi plus 3 plus 3. Baru dapat Y-nya kan, X-nya juga. X-nya oke. Kalau X aku dari 138 salah apa bener sih? Kayaknya aku nggak kuat deh kalau harus jam 1. Kalau nanti tidurnya 3 jam doang kok. Jangan mepet-mepet makanya kalau ngetes. 130, 135. Berarti kan kalau 135 ke 137 kan naik 2 kan? Kalau dipakai diloncatin satu angka jadi polanya plus 3 plus 3 plus 3. Nanti ketemu 139, 139 tambah 3, 142. Sebenarnya udah ketara dapat jawabannya tuh kalau nggak B. 143 nggak sih harus? Iya. Kecil banget. 139 tambah 3 itu 142. Bukan 143. Enggak, jadi 141-nya diabain aja gitu. Kita pakai metode kan loncat. kata kamu kan loncat-loncat. Berarti kan dia loncat-loncat dong dia. Berarti harus ya 142. Iya. 30 ke 33 loncat, 33 ke 36 loncat, 36 ke 39, 39 ke Y. Berarti. Iya kan? Loncat kan? Iya. Iya dong. Kan kita loncat 1. Kalau loncat 1 kan tambah 3 doang. 39 tambah 3, 142.
Oh my god. Nah, ini 135, 137, 35, 137, 137 X. Terus tiba-tiba 141. Iya. Berarti kan tambah 2 terus kan? Enggak, jadi Nggak. plus min plus plus plus. Katanya loncat Enggak, loncat. kalau misalkan berurutan, jadinya min plus. Jangan. Aku nggak, kalau aku ya terserah kamu mau pakai yang cara yang mana. Kalau aku cara yang mudah. Jadi kalau aku ngelihat polanya agak 3 turun, naik, turun, naik, turun, naik kayak gini, aku lebih baik pakai pola yang loncat-loncat kayak gini. Tapi kalau dia turun kayak tadi kan turun aja ke bawah, ya kan? Nah, itu berarti satu arah kayak tadi. Tapi kalau dia naik aja, itu juga sama Kak. Kayak 130 tambah 135 tambah gitu. Caranya sama kayak sebelumnya. Paham nggak? Jadi lihat dulu. Kalau ini kan dia naik. Pertama dia 130, 135, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu. Oh, berarti polanya pakai yang loncat-loncat itu. Itu kalau aku carinya biar mudah. Kan nanti bakalan dapat kamu nilainya C jawabannya. Jangan-jangan belum dapat lagi yang C. Kok 139? Apa? Kan ditanya nilai X-nya sama nilai Y-nya. X-nya berapa? Coba cari kan loncat-loncat. Kan X-nya keloncat. Nah, jadi dari 136 ke 139. Itu kan tapi ini loh, ini kan juga 130 ke 133, 136, 39 Y, ya kan? Loncatnya gitu kan? Lihat loncatnya. Nah, tapi Ya. 135 itu juga loncat. 135 itu loncat ke 137. Kan dia menghindari satu angka. Iya enggak? Oh, jadi loncatnya atas bawah. Iya loh. Oh, saja. Oh, jadi untuk mencari Y itu loncat atas, untuk mencari X loncat bawah gitu. Benar. Nanti kamu bakal dapat polanya. Oh, yang loncat bawah itu tambah 2 semua. Loncat atas tambah 3 semua. Ketemu polanya. Loncat bawah tambah 2 semua. Kamu tuh dapat Y-nya berapa nilainya? Hah? Kamu udah dapat nilai Y kan? Iya, Y-nya kan 142. Nilai X-nya sekarang tambahin 2 semua. Dari 135, 137 kan 2. 137 ke berapa tambah 2 lagi? Ya ada ya, oke, C. Jangan aku 137 maaf. tambah 2 89 ya, berarti 139. Oke, C, oke. Setuju. Jadi startnya beda kalau misalkan lompat 2, misalkan lompat atas dari angka pertama, dari nomor pertama, yang keduanya dari nomor kedua gitu. Benar. Nanti itu kan ada lompat ketiga, misalnya gitu. Berarti kita tuh ngelompati 2 angka. Kalau lompat ketiga itu berarti gini nanti. 130 bakalan ke 137. 137 bakalan ke 139 gitu. Karena kan ngelewati 2 angka. Nah, berarti 135 ini bakalan ke 136. Bakalan ke 141. Itu loncat 3. Oke. Namanya. Oh ya, tuh. Udah. Udah. Lanjut. Kurva-kurva semua ya Tuhan. Kalau kan core itu lah. Kurva ini soalnya. Kurva gabungan. Apalagi kalau untuk masuk Unpad itu beda lagi konteksnya. Soalnya nggak tahu ya, mungkin ya begitulah. Harus menganut sistem kayak keberuntungan C semua. Jangan boleh buat yang gitu. Tapi sayangnya kamu ngeyel sih kadang. Aku nggak bisa kayak nggak prediksi sih. Apaan? Ngeyel gimana? Ngeyel, pokoknya tuh kayak udah dikasih tahu tuh.
nggak kamu aplikasikan. Contohnya sekarang nih, aku ngelihat kamu cara kamu belajar kamu, kayaknya sama aja deh. Walaupun aku udah pernah berbusa-busa 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, sama, nggak ada bedanya, Hmm. gitu loh. Karena cuman kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri itu pasti kelihatan. Oke, kayaknya ini akar lagi. Pitagoras juga. Oh my god, sudut singgung median. Ini bahasa Inggris ya. Biology exam score for 50 students are presented to in the tables beside. Tapi The mode is. Ini artinya dicari modus ya, datanya berapa. ya udah tak artinya, tapi maksudnya kayak kalau misalkan besok kan pakai bahasa Indonesia takutnya kayak kaget gitu. Nggak apa-apa lah, kan nanti bahasa Inggrisnya bagus di literasi bahasa Inggris. Oke, oke. Sama aja intinya mah matematika bahasa Inggris itu. Data mode-nya itu maksudnya modal datanya gitu. Modus. Oh, terus. Data mode. Ini masih di IPB ini. IPB, iya aku masih di IPB. Sampai kapan di IPB? 3 minggu ke depan kayak. Di IPB apa nih ngenilai soal? Enggak, aku Nilai. nggak nguji TBK di TB. Nggak, maksudnya kayak ngenilai itunya yang hasil tadi ujian. Enggak lah, itu mah bagian anak atasan itu mah. Apa-apa? Itu mah bagian seleksi UTB, seleksi utul mandiri UTB, IPB pasti. Beda. Di, di Unpad kan besok berarti. Unpad atau apa sih? Unpad kan? Undip, undip, undip. Oh, Undip. Bukan Anggoro. Betul Undip. Iya. Ini Saranku gitu, cuma apa satu sih? sih. Apa? Kamu kalau misalnya mau yang aku bilang kemarin kan, tapi kamu nggak aplikasikan aku bilang, aku kayaknya udah pernah bilang, kalau kamu mau ujian, kamu jangan sampai begadang sampai jam 1, jam 2, terus kamu belajar sampai jam 1, jam 2, cuma nggak akan masuk, terus kamu ujian kamu nggak maksimal. Oke, oke, siap, siap. Gitu. Berarti jam Nah, jam 2. aku pernah bilang kan, ketika kamu ujian, itu kamu refreshing 1 hari, 2 hari, biar refreshing otak. Tapi sebelum ujian itu benar-benar jor-joran belajar. Gitu. Bukan masalah dekat-dekat ujian kamu jor-joran belajarnya, itu beda konteks. Ini bukan ujian tertulis di sekolah. Kan sama. Aku ngocehnya sama, ininya juga sama. Gitu. Ini di IPB tuh kayak cuman dapat program doang apa kayak magang apa apaan sih ini? Ya sih, ada something pokoknya yang banyak aja bahasa Inggris juga di sini. Nggak IPB-nya juga sih, ada di kursus lain beda. Kayak itu kayak tugas gitu. Mm-mm. Keluar negerinya kapan keluar negeri? Nggak tahu, doain aja mungkin Agustus deh kayaknya. Tapi kan udah keterima katanya. Ya kan doain aja kan dikira secepat itu. Iya. Iya, dikira secepat itu. Oke, diproses kayak kayak berkas-berkasnya dulu gitu ya. Banyak banget kan hal. Tapi udah keterima kan? Ya tahu lah. Nggak tahu juga sih. Oh, belum 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 pengumuman. Udah, tapi mungkin aku next progress lagi. Masih ada yang berkas yang belum siap soalnya. Kayak apa visa, paspor gitu. Bisa paspor mah ada hal-hal lain lah. Oh, Intinya gitu ya, kamu fokusnya tuh kayak cara belajarnya ya. Makanya aku bilang cara belajarnya itu dari dulu sampai sekarang tuh sama masih gitu. Itu yang bikin kamu nggak masuk gitu, ke dalam ini. Even emang juga ngebatasin juga kan. Nah, ini modus ya.
Yang namanya modus itu pasti dia cari frekuensi terbanyak. Berarti modus itu carinya di 65 sama 69, ya kan? Iya. Karena dia yang paling banyak, karena itu 13 frekuensinya. Modus, median, modus dan median gitu. Jadi median itu nilai tengah, modus itu cari data yang paling banyak, kemudian nanti itu ada kuartil, kemudian ada desil sama persentil. Tapi jarang sih itu masuk di UTBK ya. Tapi yang paling sering itu adalah modus, median, mean. Dan bahkan bisa kombinasi antara mereka. Mediannya, modus, median, mean, kemudian ditanya adalah misalnya bisa jadi simpangan ketiga atau berapa, itu beda. Makanya untuk masuk Undip itu ya mungkin menurut aku kayak beda dengan dengan SIMAK UI ya. Dengan SIMAK UI dengan UTUL UGM itu berbeda, tapi untuk Undip memang benar-benar harus banyak persiapan untuk ini PK sama PM juga. Emang Apa? lulusan situ, lulusan Undip? Bukan, karena aku kan membahas soalnya juga. Bukan berarti lulus gini loh, masuk universitas itu kan nggak cuma satu jalur. Nah, alhamdulillahnya aku kebetulan nggak masuk jalur tulis, tapi aku jalur undangan. Undip? Ada deh. Enggak, di univ mana Undip kan? Nggak tahu. Nggak ngasih tahu dulu. Nah, intinya itu. Jadi intinya adalah harus, ya karena kalau kamu udah posisi ketiga sekarang, ya sebelum jalur mandiri, atau jalur PTN atau jalur ini ya, mandiri yang bagian wilayah gitu kan. Jadi harus itulah belajarnya lebih giat lagi. Coba ini fokus ke modus di sini berarti kan di 65 sama 69. Modus itu dengan formula MO, modus itu adalah batas bawah. Batas bawah itu di mana 65 ini harus kamu kurangi 0,5. Jadinya 64,5 dia nanti. Itu namanya batas bawah. Kemudian lalu ada C itu atau P sih biasa, kalau di sini dia bilang P ya. P itu panjang kelas interval. Panjang kelas itu yang kamu nggak boleh mengurangi 64 ke 60, tapi 64 ke atau 69 ke 64. Jadi turun, kurangin ke atas. Jadi jawabnya adalah 5. Ini kayak dikurangin ke sama yang paling banyak kedua. Namanya kalau namanya panjang kelas itu tuh dari 65 ke 60, bukan 60 ke 64 pengurangannya. Kan mencari panjang kelas kan. Bukan 65 ke 69 gitu. Nah, itu bisa juga, sama juga hasilnya dapat 5 juga. Makanya jangan ke kiri atau ke kanan, tapi ke atas bawah gitu. Pengurangan Bukan nggak dari bisa ke 6, dari 65 ke 69 nggak bisa. Nggak bisa. Okay. Itu nanti hasilnya 4 dong panjang kelasnya. Kan nggak boleh, nggak bisa. Jadi panjang kelas itu adalah dari 69 ke 64 atau 60 65, 55 ke 60, 59 ke 64, 55 ke 50 atau 59 ke 54 gitu. Pengurangannya ya. Intinya sama semua itu, kalau dari atas ke bawah pasti 5 semua. Karena ini panjang kelasnya memang sengaja didesain 5. Itu namanya data berkelompok. Oke. Kemudian ada B1 per B1 tambah B2. Nah, B1 itu adalah, ini kan modus nih. Nah, modus ini dikurang ke atas 13. Kan frekuensi modus itu 13. 13 kurang 10, 3. Nah, 13 kurang 7 itu 6. Jadinya B1-nya 3, B2-nya 6. Gitu. Makanya setelah itu barulah dimasukin nilainya. Jadi itu nilainya adalah 64,5. Ini gak enak banget, aku nggak bawa pentap soalnya. 64,5 tambah 5 dikali 3, kan B1 ya, 3 per 3 per 6. Ini gimana kok tiba-tiba 64,5? Kan B1 itu, kan B-nya itu batas bawahnya kan ini. Di batas bawahnya itu 65. 65 itu harus dikurang 0,5. Itu batas bawah namanya. Ini Kenapa 0,5? Emang itu jawabannya ininya untuk penilaian data. Enggak, 0,5-nya itu dari 69 kurang 0,64. Enggak boleh cocokologi juga.
Pokoknya itu jawabannya. 64 kurang 65 kurang 6. Nanti kalau kamu cari misalnya batas bawah dari nomor 2, 65 kurang 60. 65 kurang 0,5, maka jawabannya 64,5. Enggak, maksudnya Loh, 5-nya dari mana 5-nya? 0,5. Itu dari mana? Itu udah formula. Pasti itu. Itu udah formula. Kalau udah formula nggak perlu ditanya lagi, nggak perlu diragukan lagi. Itu Nggak yang mungkin aku ngasih sesuatu yang P5 apa salah. tuh P5? Apa? P sama dengan 5 apa tuh? Yang 5 itu C-nya panjang kelasnya. Enggak, yang Panjang kelasnya. Gimana? kan ada P sama dengan 5, B sama dengan 64,5. Iya, P itu panjang kelasnya tadi yang barusan kita ngomongin tadi loh. Yang Jadi, 65 kurang 60, 60 kurang 65, 55 kayak itu kan. Dari atas ke bawah pengurangannya bukan dari kiri ke kanan. jadi karena dua-duanya hasilnya, jadi dua-duanya dipastikan angkanya harus sama gitu, harus 5. Aku nggak boleh bilang kamu cocokologi. Karena ini bukan dukun tayangku. Jadi apa sih namanya? Kalau misalkan apa ya? Nah, Misalkan satunya 4, satunya 5 gimana tuh? hasilnya sempat 115 gimana? Kan dikurangin atas bawah kan? Nggak ada ceritanya. Coba deh kamu kurangin. Kalau kamu dapat 14, aku kasih tambahan 30 menit deh buat kamu. Kalau ada. Nggak bakalan. Ya, oke. Nggak bakalan ada namanya panjang kelas atas bawah itu beda. Oke. Nggak bisa. Makanya mengurangi nggak boleh dari kiri ke kanan, tapi dari atas ke bawah. Iya, dari Hanya atas saja ke bawah. Lah, kata kakak dikurangin dari atas ke bawah, hasilnya dikemanain? kan itu cari panjangnya. Jadi kita tuh pengen tahu panjang kan. Ya Panjang katanya kelas. 5. Udah gitu doang. 5 tuh dari 65 kurang 60, 5 sisa 5 gitu. Udah. Kan kamu bilang ada nggak hasilnya 4? Kan kamu suka menguji gitu kan, kayak percaya nggak sih ini kamu ini nggak sih gitu. Oke, kita debate, oke kita ini gitu. Sampai sejauh mana rasa penasaran kamu itu gitu. Oke. Nah, kamu kan nanya apakah ada kemungkinan 4 Kak dari 50, 54, 55. Kamu kurangin aja dari atas ke bawah. Kalau enggak kamu ketemu 4, aku tambahin kamu 30 menit. Kamu nggak dapat, ada nggak 4? Nggak ada sama sekali. Oke. Lagi-lagi sudah saya bilang, ini kita bicara tentang matematika dan itu ilmu pasti. Nggak ada ngarang, nggak ada uji coba, nggak ada rasa penasaran yang kayak, ini bisa nggak sih? Kenapa nggak ini aja? Nggak ada. Semuanya real dan ilmiah dan terbukti. Oke. Jadi, ini nih, kalau kamu bilang ini data kayak gini, ya, aku sama dosen UI sempat mau meneliti sesuatu yang berkaitan dengan ini. Oke, tapi bukan tentang modus, tapi tentang ini tentang modus sebenarnya, benar, ini tentang modus. Gitu. Maka kita kalau data berkelompok itu gimana caranya emang misalnya 13 nih. 13 di sini kan 365 69 itu 13. Kalau kamu benar-benar pengen rasa penasaran kayak gitu tuh, kamu masuk ke jurusan tersebut dan kamu lakukan penelitian. Dan aku pernah nanya ke dosen aku dan dosen matematika juga di kampus aku, dan itu satu dosen sama sekali semua dosen itu tidak pernah menjawab dengan pertanyaan yang puas yang aku tanyakan ke mereka. Gitu. Nah, itu baru the real menanyakan sesuatu yang benar-benar the real. Gitu. Yaitu pertanyaannya adalah 65 69 nih, 13 ini kan orang yakin dan percaya kan kalau 3 frekuensinya besar, modusnya di situ kan. Ya kan? Halo. Nah, ternyata gimana kalau ternyata mereka itu sebenarnya itu nggak banyak modusnya di sana. Tapi yang modus yang paling banyak itu adalah di angka kecil. Kalau nggak di 7 sama 10. Bisa jadi gini nih. 7 sama 10 kan 70 semua. 70-nya ada 7 buah. 70-nya ada 7 buah. Nah, sedangkan yang 65 69 ini 65-nya ada 6, 65-nya 67-nya ada 3, 68-nya ada 2, misalnya 69-nya ada 2, 68-nya ada 3 misalnya gitu. Jadi totalnya 13 misalnya itu. Berarti harusnya adalah modusnya di 7074 dong, bukan di nomor 13. Dan itu sama seluruh dosen nggak bisa ngejawab hal itu. Gitu. Karena ini bicara tentang distribusi normal dia bilang. Jadi nggak bisa udah mutlak nggak gitu. Bisa. Itu udah nggak bisa mutlaknya. Jadi
Ini balik ke keyakinan kamu masing-masing. Kamu muslim bukan? Iya. Nah, di dalam ajaran Islam itu semua ya itu ada distribusi normal namanya. Distribusi normal itu kayak gini, di dalam kelas mungkin nggak orang itu pintar semua? Enggak. Enggak. Mungkin nggak itu tuh salah satunya nilai itu ada yang tinggi, pasti ada yang rendah kan? Nah, itu namanya distribusi normal. Kecuali kelas pilihan deh. Kalaupun anak pilihan, mereka tuh berkompetitif di tengah-tengah pasti nanti dia. Iya kan? Nggak Iya. tinggi semua, nggak rendah semua. Nah, itu namanya distribusi normal. Itulah yang dipakai di ilmuwan matematika. Makanya adanya nilai modus yang bentuknya seperti ini formulanya. Dan mereka tidak pernah menanyakan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Kenapa kalau nggak ini? Kenapa nggak ini? Nggak ada. Jadi semua percaya itu dengan Tuhan itu distribusi normal namanya. Oke, distribusi normal lah yang menyebabkan misalnya gini, kalau dia yang rendah, mungkin satu orang, dua orang lah dapat nilai rendah, tapi banyak kan di rata-rata, kalau enggak ke arah tinggi, ya kan? Kayak gitu kan? Gitu. Kalaupun ke bawah semua anjlok, berarti ke bawah semua tuh kurvanya. Berarti kurvanya sama-sama normal. Nggak ada kurvanya tuh tiba-tiba tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah gitu. Nggak ada. Tuh Oh, jawabannya. nggak mungkin tinggi rendah. Ya nggak mungkin kayak tersebar ini dapat 3, dapat 25, Oh, iya. satunya dapat 17, satunya dapat 95, terus dapatnya ini, dapatnya ini. Nilainya variatif banget, yang sampai benar-benar variatif angkanya tuh yang itu tuh nggak bisa, karena dia emang di alam itu kita tuh normal, distribusi normal semua. Kalau nggak normal, makanya misalnya terjadi gempa bumi dan itu tuh balik ke sana. Kalau keyakinan aku ya, sesuatu yang itu dia mencoba menyeimbangkan. Iya. Tuh. Aslinya gitu. Jadi seru sebenarnya. Kalau kamu memahami kayak, oh matematika itu ternyata seseru itu ya. Sesimpel yang kamu bahas kemarin, diskon itu kan. Kamu belajar diskon kan kemarin. Nah itu diskon itu dipakai sama ilmu Shopee, yang ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Lazada, semua merchant itu menggunakan pola yang sama dengan konsep dari diskon, persen, dan juga sebagainya. Jadi gitu. Makanya dapatnya B-nya adalah 64,5, panjang kelasnya adalah 5. Nah, nanti masukin ke formula atau rumusnya, ya kan? 5 dikali 3 per 3 tambah 6. 5 kali 3 itu 15. 15 per 9. 15 per 9 itu adalah 2,5. Ya. Jadi 64,5 tambah 2,5, maka dapatlah jawabannya 67. Jadi modusnya adalah 67. Tadi yang 3/6 itu dari mana? 3 per 9 sebenarnya. Salah ini soalnya. Pembahasannya Iya. salah. Benar. Dari 3/9 itu dari Kan rumusnya nih, B1 sama dengan B1 tambah B2. Berarti kan 3 per 3 tambah 6. Kan B1-nya 3. Oh my God. Udah, abis ini nggak usah belajar. Ya, abis ini nggak usah belajar. Kamu tidur karena fokusnya besok buat tes, bukan buat belajar lagi. Oke. Buat waktunya. Oke, jadi itu ya. Jadi 64,5 tambah 5 kali 3 per 3 tambah 6. Sampai sini lintangnya kan? Tar. Jadi yang 6-nya itu dari yang paling banyaknya, jumlah paling banyak juga ikutan gitu ditambah. Ya, B1 itu kan 13 dikurang yang atas. Jadi 3 urutan terbanyak gitu. Enggak, 13 dikurang 10. 13 ke urutan ke atas. Nah, itu 13 Dikurang. itu Jadi kalau dia modus 1 tuh di atas, dikurang yang atas. 13 kurang 10, 13 kurang 7. B1 itu adalah pengurangan ke atas, B2 itu pengurangan ke bawah. Gitu. Jadi 3/6. 3 per 9. 9. Kan 3 per 3 tambah 6. Formulanya. Nah, itu seharusnya 3/9 gitu. Tapi 3-nya tetap ditulis. Tetap ditulis lah. Kamu Nah, nggak terus baik. habis itu 5-nya itu dari Panjang kelas. Ini loh rumusnya. nggak panjang kelasnya gitu yang 65 kurang 60. Bu, nggak yang 69.
kurang 74 gak bisa ya? Sama aja 5 juga kan? Kamu iya. berkutat di pertanyaan yang sama gitu loh. Iya, maaf. Kamu Iya. kan dari tadi udah bilang kan, Iya, iya. kalau kamu bakal dapat 30 menit kalau gitu. Kan sama aja. Terus tiba-tiba jadi 2,5 tuh dari apa dikurang bagaimana tuh? 15 bagi 9 berapa? 2,5. Oh, 15. Kan 5 15. kali 3 itu 15. 15 bagi 9. 5 kali dilompat. Oh, bentar. 3 yang itu yang 3/6, 3-nya dikali sama 5. Iya. 3/9, bukan 3/6. Oh, Ini udah bilang 3/9. Mister, aku mati lampu ya. 3/9. 9-nya? Kan 3 tambah 6 di bawah itu loh, bukan 3/6 doang. Iya. Terus kita kali gitu. Enggak. Enggak, 15-nya itu dari yang 3 dalam kurung itu kan? Gimana? Jadi yang 15 itu hasil dari 3 yang dalam kurung itu kan? Kan dibuat ini loh, aku buat baru loh, susah-susah aku buat di sini ya. 5 dalam kurung 3/3 tambah 6. Gimana sih? Oke. Kali 15. 15/9. Jawabannya adalah Terus jadi 2,5 diapain, dikecilin apa dibagi? 15 bagi 9. Nanti 15 kamu bagi coba lihat ini ya, Erpul TK atau Erpul SD kelas 2. Itu ada itu.